Salsa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Wah, nggak kerasa ya, selamat ya, udah jadi kelas 9. Nah, namun di kelas 9 ini Miss Salsa berharap kalian bisa lebih giat lagi dalam belajar dan lebih sering membaca ya, karena kan materinya juga sudah lumayan agak meningkat. Namun tetap semangat ya, walaupun kita bertemu hanya virtual. Nah, pada bab 1 ini dalam ilmu pengetahuan alam itu membahas tentang sistem reproduksi manusia dan tumbuhan. Namun pada sesi kali ini Miss Salsa membahas tentang sistem reproduksi manusia dulu ya, dimulai dengan pembelahan sel. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu deh materi tentang pembelahan sel ini. Sebelumnya kan kamu telah mengetahui tuh bahwa awalnya manusia kan terdiri dari satu sel. Nah, akan tapi dia akan terus membelah dan menjadi sel-sel dewasa dalam sekitar 200 triliun. Nah, dapat kamu menyebutkan kenapa sih alasan mereka membelah? Nah, pembelahan sel itu sangat penting loh dalam kehidupan manusia. Nah, ada 3 hal mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu melakukan pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang gimana sih sistem reproduksi itu membelah dalam proses mitosis, meiosis, dan diferensiasi. Untuk itu tetap memperhatikan video Miss ya. Kita lanjut ya ke video berikutnya. Oke anak-anak, kali ini Miss Salsa akan membahas dari video selanjutnya. Miss Salsa sudah berjanji untuk membahas 2 pembelahan yang terjadi dalam manusia, yaitu ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Nah, kita langsung aja ya. Pernah sih kamu membayangkan ada beberapa triliun sel yang ada di dalam tubuh kita? Bagaimana sih bisa kita memiliki triliunan sel pada dulunya? Nah, kita kan hanya berasal dari 2 sel, yaitu sel ovum ibu dan sel sperma ayah kan. Nah, ternyata sel memiliki kemampuan untuk melakukan cloning loh. Nah, sel di dalam tubuh kita itu mampu mengandalkan diri agar kita bisa berkembang, tumbuh, hingga menyembuhkan luka pada diri sendiri. Nah, pada manusia ini pembelah sel itu kan ada 2 tadi, ada mitosis dan meiosis. Si mitosis ini tugasnya adalah untuk pembelahan terhadap pertumbuhan. Nah, untuk mengupas tuntas mengenai materi mitosis dan proses pembelahannya, kita simak penjelasan berikutnya. Kan tadi apa sih itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis itu kan proses perbanyakan sel yang terjadi di seluruh tubuh. Nah, makanya melibatkan ada 2 sel, ada yaitu sel somatik atau sel tubuh dan juga sel gamet atau sel kelamin. Pembelahan mitosis ini memiliki ciri khas, yaitu menghasilkan 2 sel anakan yang identik banget loh sama sel induknya. Nah, jadi nanti hasilnya tuh sel anakannya ada 2N. Nah, yang disebut itu adalah diploid, oke? Nah, terus habis itu pembelahan mitosis itu terbagi menjadi beberapa fase. Iyalah, kalau yang namanya proses itu pasti nggak mungkin cuman instan aja kan. Nah, bagaimana proses pembelahan sel itu terjadi bisa kita lihat pada gambar yang ada pada buku kamu seperti ini ya. Kita lihat pada tahap profase itu ibaratnya ya, tahap pertama itu adalah tahap pertumbuhan. Mau gak mau pertumbuhan itu kan pasti menjadi lebih besar kan. Beberapa pertumbuhan di bagian sel itu antara lain, kalau anak-anak ingat nih, kalau misalkan bagian-bagian dari sel itu melakukan perbesaran ukuran, volume, ibaratnya gitu. Ukuran dari apa aja sih Miss yang berkembang di dalam sel itu? Perbesarannya si nukleus, terus habis itu si sitoplasma, akhirnya si nukleus sama sitoplasma yang membesar tadi akhirnya membentuk suatu DNA. Nah, DNA itu akhirnya melakukan pembentukan enzim untuk membuat replikasi lagi menjadi DNA lagi. Nah, pembentukan protein, habis itu melakukan sintesis protein. Nah, lalu memacu pembelahan si nukleus.
karena kan tambah besar, nggak mungkin dong akhirnya memuat satu ini. Akhirnya dia mau nggak mau melakukan cloning, akhirnya pembentukan benang-benang spindle. Masih ingat nggak yang di bagian sel? Nah, tahap-tahap yang ini terjadi sekitar 12 sampai 24 jam. Nah, kita lihat ya di sini ya kan. Membran inti mulai rusak menjadi bagian yang kecil, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Lihat aja deh di bagiannya. Akhirnya gelendong pembelahan terbentuk kan yang tadi Miss Sasa bilang. Nah, terus kromosom terdiri atas 2 kromatid. Selanjutnya setelah tahap profase masuklah tahap metafase, di mana si kromosom itu kan berjejer tuh samaan. Nah, akhirnya dia berjejer melakukan suatu garis yang namanya bidang pembelahan dan masuklah ke tahap anafase. Di sini pembelahan yang tadinya yang Miss Sasa bilang menjadi menebal kayak gitu kan, akhirnya dia melakukan replikasi DNA, akhirnya dia melakukan pembelahan, jadilah kromosom anakan. Ini namanya tahap anafase. Nah, di tahap telofase ini membran inti mulai kembali gabung nih, ya kan? Ibaratnya ini tahap dimana DNA itu udah memiliki rantai ganda. Udah rumit deh tuh, nyambung ke sini untuk membentuk suatu kesatuan di dalam tubuh kita. Nah, makanya tuh ibaratnya sel kita itu menjadi triliunan, membentuk suatu organel sel, lalu jaringan, lalu sistem organ, terus membentuk organ ya kan, baru membentuk organisme. Seperti itu. Fakta menarik nih ya tentang mitosis ini. Memang luar biasa loh keahlian sel kita itu. Selain mampu menggandakan diri seperti yang telah dijelaskan pada gambar tadi, ternyata selama kita hidup pembelahan mitosis itu terjadi 10 kuadriliun kali, ibaratnya yaitu seperti ya 10.000 miliar ya. Nah, selain itu ternyata proses pembelahan sel juga menghabiskan 90% waktu untuk melakukan persiapan sementara. Untuk pembelahan sel sendiri hanya membutuhkan waktu 10%. Nah, itulah tadi materi mitosis yang bisa saya jabarkan. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah punya waktu khusus untuk persiapan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu meiosis. Lanjut lagi ya, yang kedua itu ada pembelahan meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan. Kan karena dia 2 kali. Nah, kalau yang tadi kan mitosis hanya 1 kali. Nah, jadinya masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom dari sel induk. Pembelahan ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Kita lihat ya. Kita masuk ke tahap yang pertama. Nah, profase tadi ini kan membran intinya tuh mulai rusak, jadi bagian-bagian yang kecil terbentuk gelendong. Nah, benang-benang kromatin akhirnya memadat menjadi kromosom homolog yang berpasangan. Kamu lihat deh tuh, yang biru sama yang merah. Kromatid sesaudara kan. Nah, pindah silang deh tuh akhirnya. Nah, akhirnya membentuk gelendong pembelahan di benang spindle. Nah, akhirnya masuk ke tahap metafase 1, yaitu kromosom berjejer pada bidang pembelahan seperti biasa. Langsung masuk ke anafase, kromosom homolog memisahkan dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, kromosom homolog. Terus habis itu telofase, kromosom homolog memisahkan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Membran itu terbentuk kembali. Terus sitokinesis menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid.
Nah, sel anakan yang haploid akan membran inti itu kan rusak lagi kan menjadi bagian yang kecil pada tahap profase 2. Jadi kayak ngulang lagi gitu loh, Nak. Nah, ini sampai sini. Tapi ada perbedaan pada tahap telofase akhirnya. Di sini kan kalau telofase 1 ada kromosom homolog yang memisahkan bergerak ke kutub ya kan. Habis itu membran intinya terbentuk kembali. Habis itu ada sitokinesis. Nah, tapi kalau di telofase yang akhir, yang kedua, nukleus yang terbentuk. Akhirnya kromosomnya terurai membentuk kromatin dan sitokinesisnya terjadi. Begitulah fase-fase yang ada di tahap meiosis. Tapi yang bisa saya kasih tambahan itu adalah sebelum kita masuk ke bagian B, di sini bisa saya mau jelasin lagi ya anak-anak ya. Faktor pembanding antara mitosis sama meiosis itu, kalau mitosis itu adalah untuk perbanyakan sel dan pertumbuhan. Pada tumbuhan juga bentuk sel kelamin lah, atau gamet. Sedangkan kalau meiosis itu untuk membentuk sel gamet. Jadi kelihatan jelas ya. Kalau mitosis untuk perbanyakan sel, dia ada dua, sel somatik sama sel gamet. Sementara kalau meiosis itu untuk membentuk sel gamet, baik pada hewan, spora tumbuhan. Nah, berfungsi juga mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Terus habis itu tempat terjadinya juga. Kalau pada mitosis itu pada tumbuhan terjadi jaringan meristem, misalkan di ujung batang dan ujung akar. Nah, dan kambium. Nah, sedangkan di meiosis itu pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik. Pada hewan terjadi di alat kelamin. Nah, oke anak-anak, kita membuat tabel perbedaan antara mitosis dan meiosis. Kita lihat ya, kalau di mitosis itu ada tujuannya apa? Memperbanyak diri atau reproduksi, ya kan? Untuk melakukan pertumbuhan. Sedangkan kalau meiosis itu tujuannya kan membentuk sel kelamin atau gamet. Nah, fungsinya juga untuk ngurangin jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah yang sama. Nah, tempat terjadinya ini beda loh. Kalau mitosis itu kan tadi ada di sel somatik atau sel tubuh kan, dan juga bisa di sel gamet atau sel kelamin. Nah, kalau meiosis ini terjadi pada alat-alat kelamin saja, misalkan pada tumbuhan di benang sari dan pada hewan di alat kelaminnya, dan juga manusia juga di alat kelaminnya. Tahap pembelahannya, kalau mitosis itu kan terjadi lewat tahapan interfase dulu ya, interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Sementara kalau meiosis itu dua rangkaian, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, hasilnya juga beda. Mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai jumlah kromosom seperti induknya, yaitu diploid 2. Nah, 4 sel, kalau meiosis 4 sel anakan karena prosesnya 2 kali ya. Nah, mempunyai setengah jumlah kromosom induknya yang disebut haploid. Dengan begitu, materi pembelahan sel bisa kita simpulkan. Nah, bagaimana penjelasannya? Apakah jelas? Kalau jelas, perhatikan tugas selanjutnya ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa kerjain